Kisah perjuangan si buta dan si cacat. Pada suatu ketika, hiduplah dua orang budak. Salah satu dari mereka memiliki tubuh yang cacat, sedangkan yang satunya lagi buta. Semua penduduk memanggil mereka si buta dan si cacat. Mereka berdua tinggal terpisah dengan majikannya. Rumah si buta dekat dengan rumah si cacat. Majikan mereka selalu mempekerjakan mereka secara berlebihan. His, 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 his. Suatu hari, keduanya berdiskusi di suatu tempat. Setiap hari kita mengerjakan hal-hal yang sangat berat. Aku sudah tidak tahan lagi. Kita harus segera melarikan diri dari sini. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Aku melihat ada sebuah perahu yang berlabuh di pelabuhan. Kita mungkin bisa menaiki perahu itu. Baiklah. Aku akan mengikuti rencanamu. Setelah merencanakannya, mereka berdua pergi ke pelabuhan untuk melarikan diri dengan menaiki perahu itu. Namun, mereka berdua kesulitan untuk mendayung perahu tersebut. Si cacat duduk di bagian depan perahu, sedangkan si buta duduk di belakang. Mereka saling berhadapan. Karena hari sudah gelap, si cacat tidak bisa melihat dengan jelas. Apalagi si buta yang tidak tahu arah. Mereka merasa bahwa perahunya terus melaju. Kita akan segera tiba di sebuah desa. Jadi dayunglah lebih cepat lagi. Kau benar. Baiklah, ayo. Mereka mendayung di sekitar pelabuhan dan terus mendayung hingga tengah malam. Sesekali terdengar suara jeritan elang laut. Kita harus mempercepat laju perahu ini karena kita akan segera sampai di desa Rumbawa. Kau benar. Ayo, lebih semangat lagi. Mereka mendayung perahu itu dengan penuh semangat hingga ayam mulai berkokok. Itu seperti pelabuhan yang ada di dekat rumah kita. Benarkah? Tak terasa pagi hari pun tiba. Saat itu datang majikan mereka yang berencana mengambil air di pelabuhan. Dan dia melihat si buta dan si cacat sedang duduk berhadapan di atas perahu sambil mendayungnya. Hei, orang itu seperti si buta dan si cacat. Hei, kalian berdua. Iya, Tuan. Sedang apa kalian di sana? Ayo cepat mendarat. Baik, Tuan. Kawan, ini gawat. Majikan kita memanggil kita berdua. Majikannya sudah tahu bahwa mereka berdua pasti punya niat untuk kabur. Namun dia yakin bahwa si buta dan si cacat tidak akan bisa melakukannya. Lalu majikannya menyuruh mereka berdua untuk tetap tinggal di rumah. Mereka berdua pun kembali ke kehidupan seperti biasanya. Beberapa hari berlalu, mereka berdua berniat untuk melarikan diri lagi. Aku berencana untuk kabur lagi. Kali ini, agar kita tidak tertangkap, kita jangan pergi melalui jalur air, melainkan jalur darat. Bagaimana kita bisa pergi melewati darat? Sedangkan aku buta dan kau juga cacat. Bagaimana caranya? Kau jangan khawatir, aku akan menunjukkan jalan padamu. Itu ide yang bagus, kawan. Mereka menyetujui rencana tersebut. Ketika semua orang tidur malam, mereka pun melancarkan aksinya, lalu si buta mengangkat si cacat duduk di bahunya untuk menunjukkan arah. Pagi harinya, majikan mereka tidak melihat mereka berdua. Majikan mereka membiarkan mereka kabur dan tidak mengikutinya, karena dia percaya bahwa si buta dan si cacat tidak akan pernah bisa kabur dan akan kembali dengan sendirinya. Setelah beberapa hari, pada akhirnya mereka sampai di sebuah desa. Di desa tersebut banyak harimau ganas, sehingga penduduk desa melarang anak-anaknya untuk keluar di malam hari, karena khawatir dengan serangan harimau. Kita sudah sampai di sebuah desa. Sebaiknya kita segera bertani di sini. Aku rasa begitu, tetapi kita tidak punya bajak, garu, dan hewan ternak untuk bertani. Kita curi saja dari penduduk desa yang ada di sini. Bagaimana? Mudah bukan? Baiklah kalau begitu, kita harus masuk ke desa ini untuk mendapatkan itu semua. Hei tuan-tuan, banyak harimau ganas di sini. Sebaiknya kalian segera mencari tempat untuk tinggal. Untuk apa takut dengan harimau? Cakar ayam jantan lebih menakutkan.
Secara kebetulan, harimau yang sedang memakan seekor sapi mendengar yang mereka bicarakan. Padahal orang-orang sebelumnya takut dengan harimau. Mari kita lihat apakah perkataan mereka itu benar. Hei kawan, di depanmu ada kandang sapi. Pergi dan curi sapi itu. Aku akan menunggumu di balik pagar. Baiklah. Kalau itu benar, kau bisa tunggu di sini. Tapi tolong beritahu jalannya. Si buta menurunkan si cacat dan pergi masuk untuk mengambil sapi-sapi itu. Tak sengaja dia malah menabrak harimau itu. Harimau mengira si buta adalah cakar ayam, jadi dia tidak berani bergerak. Si buta menyentuh bagian tubuh harimau tersebut dan mengira bahwa itu seekor sapi. Dia mencoba mencari tanduk di kepala harimau itu. Sapi ini mempunyai tanduk yang melengkung ke dalam. Aku rasa ini anak sapi. Kawan, tolong bawakan aku sebuah tambang untuk kumasukkan ke hidung anak sapi ini. Kawan, itu harimau. Menyingkirlah kawan. Berikan saja tambang itu biar aku yang memasukkan ke dalam hidungnya. Ini, ambil ini kawanku. Setelah mendapat tambangnya, dia langsung menusukkan tambang itu ke hidung harimau. Harimau itu takut pada si buta, sehingga dia diam tak bergerak. Anak sapi, berhenti! Hei, anak sapi, berhenti! Hei! Anak sapi, berhenti! Hei, anak sapi, berhenti kau! Jangan kabur! Kawan, berhenti mengejarnya. Itu adalah seekor harimau. Sayang sekali, anak sapiku yang gemuk. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah ladang. Tunggu. Kawan, aku melihat seekor kura-kura di depan sana. Baiklah kawan, kita berhenti dan kita ambil kura-kura itu. Di depan juga ada sebuah gubuk. Dan aku lihat ada panci berisi banyak nasi di sana. Ambil saja semuanya, mungkin kita memerlukan barang itu. Tidak, repot sekali membawa barang yang berat seperti itu. Bukan kau yang membawanya, tapi aku. Kemudian, mereka berhenti untuk mengambil barang-barang seperti sepanci nasi, keranjang anyaman, dan tali. Si buta itu sangat kuat sehingga dia bisa mengambil semua barang itu. Setelah itu, mereka berjalan ke dalam hutan dan melihat seorang laki-laki yang sedang mencari madu. Hei kawan, lihat, ada seseorang yang sedang mencari madu. Hei, bagi madu itu kepada kami. Pria itu sangat tidak sopan. Kalau begitu akan kuambil semua madunya lalu akan kuberikan kotoranku pada mereka. Ya baiklah, ambillah ini. Petani madu tersebut membuang kotoran dan memasukkannya ke dalam tabung bambu dan menutupnya dengan gabus, lalu memberikannya kepada si buta dan si cacat. Mereka melanjutkan perjalanan melewati sebuah hutan. Ayo kita cari tempat istirahat dan makan supaya energi kita bertambah sebelum melanjutkan perjalanan. Si buta itu mengeluarkan tabung bambu yang diberikan petani madu. Rencananya dia akan menyantapnya dengan nasi. Namun ketika dia melepas gabusnya, dia mencium bau menyengat. Tempat ini sangat bau. Ayo kita cari tempat istirahat yang lain. Aku sudah capek dan lapar. Kita harus segera menemukan tempat istirahat. Si cacat melihat tempat istirahat yang cocok untuk mereka makan di dekat sebuah danau. Aku lapar sekali, tapi di sini juga bau. Si buta terus berbicara kepada si cacat tentang bau busuk yang diciumnya. Mereka terus mencari tempat istirahat yang lain, tetapi bau tersebut tetap tercium. Si buta yang sudah merasa sangat lapar meminta berhenti untuk istirahat. Lalu dia melepas tabung bambu itu dan memasukkan tangannya ke dalam tabung bambu. Segera dia menyadari bahwa isinya adalah kotoran. Kawan, petani madu itu sudah menipu kita. Dia memasukkan kotoran ke dalam tabung ini dan menutupnya dengan gabus. Hah? Benarkah? Bau sekali. Mereka berdua sangat marah. Lalu mereka lekas mencuci tangan dan memakan makanan mereka. Setelahnya, mereka berdua kembali dan berencana menemui petani madu itu untuk memberi pelajaran padanya. Saat di perjalanan, mereka berdua tersesat. Di tengah perjalanan, si buta mendengar suara burung yang sedang mematuk pohon untuk mencari rayap, tapi dia mengira bahwa itu adalah suara petani madu. Hei kau, turun sini kalau kau punya nyali. Hei kawan, yang ada di pohon itu bukan manusia, itu burung yang sedang mematuk pohon.
Pada akhirnya, mereka melanjutkan perjalanannya melewati hutan itu hingga mereka tiba di sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja dan ada raksasa yang selalu datang untuk memakan manusia. Tetapi di hari si buta dan si cacat datang, raja mengorbankan putri dia satu-satunya untuk dimakan raksasa tersebut. Jika tidak dituruti, raksasa itu mengancam akan memakan semua rakyat yang ada di kerajaan. Para pejabat kerajaan, termasuk sang raja. Sang putri yang merasa kasihan kepada mereka semua dengan berani mengorbankan dirinya untuk dimakan raksasa itu. Akhirnya kita sudah sampai di rumah peristirahatan. Kita bisa istirahat di sini. Kalau begitu, lebih baik kita berhenti untuk beristirahat. Hei, kalian datang dari mana? Apa kalian tahu? Tempat ini dibangun untuk orang-orang yang akan jadi santapan raksasa. Setiap malam raksasa itu datang ke sini untuk menjemput makanannya. Dan kali ini, giliranku yang menjadi makanan raksasa itu. Jadi sebaiknya kalian cepat keluar dari sini. Jangan sampai kalian pun ikut dimakan olehnya. Karena si buta dari lahir tidak pernah melihat apapun, dia tidak takut. Dia sangat kuat dan berani. Kenapa kau harus takut kepada raksasa itu? Kalau dia datang, tinggal kau habisi saja. Lebih baik kau membawakan makanan untukku, supaya tenagaku bertambah, dan carikan pedang yang tajam untukku. Biar aku saja yang menghabisi raksasa itu. Jika benar kau bisa menghabisi raksasa itu, maka akan kuberi kau harta yang selalu kami berikan kepada raksasa itu. Hah? Benarkah begitu, Tuan Putri? Sang putri lekas memerintah pelayan untuk membawakan makanan dan pedang tajam sesuai permintaan si buta. Baiklah kawanku, ayo kita makan dulu supaya tenaga kita bertambah dan berhasil menghabisi raksasa itu. Si buta menutup semua pintu dan jendela rumah peristirahatan. Si cacat merasa takut mendengar perkataan putri bahwa raksasa akan datang untuk memakan manusia. Di malam hari, saat sang raksasa tiba untuk memakan manusia, dia terbang bagai petir menuju kerajaan. Si cacat semakin ketakutan, sampai-sampai dia hampir buang air besar dan air kecil di celana. Kawan, aku takut sekali. Sang putri ketakutan sampai jatuh pingsan di dalam tabung drum. Berbeda dengan si buta yang sama sekali tidak merasa takut. Dia menunggu raksasa di depan pintu. Siapa yang menutup pintu dan jendela rumah ini? Aku yang menutupnya. Memangnya kenapa? Hei, berani sekali manusia ini. Aku penasaran. Sebesar apa hatimu manusia? Kawan, lemparkan keranjang anyaman itu padaku. Ini, tangkap ini. Ini, hatiku sebesar itu. Oh, hatinya besar sekali. Pasti ukuran tubuhnya lebih besar dariku. Jika hatimu sebesar ini, lalu seberapa besar kutu di rambutmu? Kawan, lemparkan kura-kura itu padaku. Ini dia, tangkap. Ini raksasa, kutuku sebesar itu. Tidak salah lagi, pasti tubuhnya lebih besar dariku. Bagaimana dengan ukuran bulu kakimu? Sekarang, lemparkan tali itu kepadaku. Ini kawan, tangkap. Bulu kakiku sebesar ini. Wah, bulu kakinya pun sangat besar. Dia pasti sangat besar. Sudah tidak mungkin lagi aku tetap tinggal di sini. Karena si buta menakut-nakuti raksasa itu, raksasa pun kabur ketakutan. Raksasa itu sudah pergi. Dia ketakutan. Dengan begitu tidak akan ada lagi raksasa ke sini. Belum, ada satu lagi raksasa wanita yang akan datang ke sini. Saat malam tiba, raksasa wanita itu akan terbang bagai petir menuju tempat ini. Mendengar suara raksasa datang, si buta lekas berdiri di depan pintu sambil membawa pedangnya. Kawan, bawa pedangku ke sini. Baiklah, akan kuambilkan untukmu. Raksasa itu tiba lalu mendorong pintu dengan kepalanya dan menjulurkan kepalanya ke dalam rumah itu. Si buta yang mendengar raksasa itu mendorong pintu langsung memenggal leher raksasa tersebut. Takut sekali. Bawa harta ini.
sebagai hadiah untukmu karena telah menyelamatkan hidupku. Oh, terima kasih Tuan Putri. Pagi harinya setelah berjalan jauh dari kerajaan itu, si buta meminta si cacat beristirahat sejenak untuk membagi harta yang mereka dapat. Si cacat membagi harta itu dengan meletakkan barang yang bagus di depannya dan barang yang jelek di depan si buta. Sekarang kau pilih, kau mau mengambil barang yang ada di depanku atau sebaliknya? Si buta itu pintar, dia tahu bahwa si cacat pasti menyimpan barang yang bagus di depannya. Aku pilih barang yang ada di depanmu. Sebaiknya aku harus membaginya lagi. Si cacat membagi hartanya lagi, dan kali ini dia menaruh barang-barang bagus di depan si buta. Sekarang kau pilih yang mana? Si buta berpikir kali ini si cacat pasti menaruh barang bagus itu di depannya. Aku pilih yang ada di depanku. Lagi-lagi aku salah membaginya, biar aku ulang. Si cacat membagi kembali hartanya, tetapi si buta tetap memilih barang yang bagus. Aku salah lagi, biar aku ulangi. Hei, kau kan yang membagi hartanya. Si buta dan si cacat terus berdebat. Tiba-tiba buah Java Cola jatuh menimpa kepala si buta, hingga dia mengira bahwa si cacat telah memukulnya. Belum puas kau beradu mulut dan sekarang kau malah memukulku. Kawan, kau bisa berdiri. Kau juga bisa melihatku berdiri. Akhirnya mereka membagi harta tersebut secara adil. Di sisi lain, sang raja bahagia melihat putrinya selamat, dan sang putri pun menceritakan hal yang terjadi padanya kepada sang raja. Lalu raja memerintah ajudannya untuk mencari orang yang telah menghabisi raksasa itu. Ajudannya mengumumkan kepada seluruh rakyat. Mendengar berita tersebut, si buta dan si cacat merasa senang. Raja mengumumkan bahwa orang yang sebelumnya telah menghabisi raksasa akan diizinkan untuk menikahi putri sang raja. Akulah yang menghabisi raksasa itu. Aku bisa membuktikannya padamu. Lalu ajudan membawa si cacat dan si buta untuk menghadap raja. Apa benar kalian yang menghabisi raksasa itu? Si buta dan si cacat menceritakan semua yang telah mereka alami. Tuan Putri, apa benar mereka yang menghabisi raksasa itu? Benar yang mulia. Saat itu si buta yang menghabisi raksasa sambil dibantu oleh si cacat. Mengetahui hal tersebut, sang raja pun menikahkan putrinya dengan si buta dan dia diangkat menjadi raja. Setelah si buta memimpin kerajaan, dia mengangkat si cacat sebagai wakil raja karena si buta telah berjuang bersama dengan si cacat dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Pandangan mata tidak sejelas pandangan yang lahir dari kebijaksanaan.